Idzas sama'u fatarat. Idza, apabila, ketika, as-sama, langit, infatarat, terbelah. Apa bisa rupanya langit itu terbelah? Sekarang ini dunia sedang mengalami namanya global warming. Global dunia. Warm, panas. Warming, pemanasan global karena lapisan ozon bocor. Lapisan ozon bocor gara-gara penggunaan AC yang berlebihan, penggunaan rumah kaca di perkotaan, hutan dibakar, asap di mana-mana, akhirnya lapisan ozon itu bocor sehingga dunia ini semakin panas. Itu maka di mall di mana-mana orang sudah banyak yang tak berpakaian lagi saking panasnya dunia ini. Itu bukti bahwa dunia ozon langit itu bisa terbelah. Kalau bocor sedikit saja panasnya sudah minta ampun. Bayangkan nanti idzas sama'u fatarat, langit itu terbelah. Kenapa dunia ini tidak pernah kacau? Karena meteor-meteor yang ada di langit itu ketika dia mau turun ke bumi ini, dia dilindungi, bumi ini dilindungi oleh lapisan ozon. Jadi meteor, batu-batu yang besar itu ketika dia sudah kena ozon itu seperti es batu yang kena ke kuali panas. Es batu yang kena kuali panas, bukan rendang yang masuk ke kuali. Es batu yang masuk ke kuali panas, meleleh, hilang. Itulah kenapa meteor itu tidak pernah. Ada meteor yang pernah sampai ke Amerika sebesar bola kasti, begitu jatuh ke bumi langsung jadi danau. Pernahkah meteor itu menyerang bumi? Pernah. Meteor jatuh ke bumi, menghantam bumi, akhirnya terjadi ledakan besar, maka hancurlah bumi, tapi tidak sampai hancur berkeping, isinya saja yang mati. Itulah mati T-Rex menurut teori dinosaurus. Itulah kata dia kenapa makhluk-makhluk yang besar itu tetap ada, tapi ada beberapa yang tetap utuh. Di antaranya onta. Katanya onta itu adalah peninggalan dinosaurus. Betul tidaknya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi berapa meter tebal lapisan ozon yang melindungi kita? 600 kilometer tebalnya lapisan ozon itu. Nanti sampai masanya tebelah dia, lalu kemudian meteor-meteor itu datang menghantam kita, dan insya Allah orang beriman tidak mengalami itu. Karena datang uap sejuk. Ketika datang uap sejuk, tiba-tiba semua yang beriman itu meninggal dunia. Itulah doa kita sebelum salam, minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya. Fitnatil mahya maksudnya ada azab waktu hidup. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat artinya mati. Makanya jangan panggil orang Pak Mamat. Mati. Mohon maaf Pak Mamat, jangan tersinggung. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis sahih Muslim. Jangan salam sebelum baca yang 5 ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam belum juga salam, mintakanlah apa hajat-hajat kita. Kalau belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Jangan disebutkan di mulut. Kalau disebutkan di mulut batal. THR batal. Dalam hati. Habis itu di antara doa yang makbul adalah doa di ujung. Idzas sama'u fatarat. Ketika langit terbelah, lapisan ozon masuk uap panas, dunia ini panasnya minta ampun, batu-batu meteor menyerang hancur. Wa idzal kawakibu tasarat. Idza, apabila, ketika kawakib artinya planet-planet, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, intasarat, bertebaran. Macam mana bertebaran? Ambil tasbih, gunting talinya, jatuhkan ke lantai, bertebaran. Sekarang pengaturannya sangat hebat. Matahari di tengah, lalu kemudian dikeliling itu
Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin. Hafal semua surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Macam mana hubungan kamu dengan calon itu? Jadi menikah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin berjumpa dengan matahari, dan matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semua berjalan di circle-nya masing-masing. Ternyata aku bukan circle dia. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga planet-planet ini bertabrakan. Makanya kalau ada yang guru jurusan astronomi, itu di ruang kelas ada macam-macam bola, kasih tahu ke muridnya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Anak-anak sekalian, matahari dengan bulan nggak mungkin ketemu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini dikacau, lalu bertabrakanlah planet-planet. Sebesar apa planet ini Pak Ustadz? Kalau matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Jadi kalau ada kawan kita sombong kali, besok pagi bawa bola basket sama kacang hijau. Ini matahari, bola basket, ini kacang hijau, ini bumi. Kamu nggak ada apa-apanya kita ini. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan orang yang sombong itu? Makanya orang yang merenungkan ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Lapisan ozon berlobang, masuk uap panas, planet-planet bertabrakan, macam tasbih digunting, berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu, idza apabila bihar lautan, fujirat diledakkan, lautan itu bisa meledak. Masa iya lautan itu bisa meledak? Bisa. Yang menemukan teorinya orang Jepang, dia kasih nama tsunami. Pakai tsunami. Tsunami artinya ledakan di tengah laut yang sampai, rupanya katanya di Aceh itu, laut Aceh itu pertemuan dua lempeng bumi. Jadi kerak bumi ini katanya bertemu begini, macam pertemuan dua karpet ini. Pertemuan dua lempeng begini, bergerak dia. Waktu bergerak, masuk air laut itu ke dalam. Begitu dia rapat lagi, itu maka waktu tsunami itu pantai itu menyusut, ikan bergelimpangan di atas pasir. Tiba-tiba air itu naik lagi ke atas, terjadi ledakan yang besar. Itu yang disebut dengan tsunami. Itu baru yang perempuan. Kalau laki-laki, Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, yang udah dua kena, Sumanto sama Pak Maman. Wa idzal biharu fujirat, diledakkan, hancur semuanya. Lalu kemudian yang keempat, wa idzal qubur bu'athirat. Iza apabila kubur, semua yang dikubur, semua yang ada di dalam tanah, bu'athirat, dibangkitkan lagi, naik ke atas, hidup. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat, sadar, tahu, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan, wa akharat, apa yang belum pernah dilakukan. Di situ barulah semua manusia sadar, aku belum sembahyang, aku belum puasa, aku belum. Ketika itu adakah artinya penyesalan? Enggak ada artinya penyesalan. Sama dengan orang yang menyesal ketika dia sudah duduk di pelaminan. Kenapa tiba-tiba Ustadz Somad nih subuh nih pembahasannya agak-agak romantis? Karena saya tengok banyak anak muda. Kalau orang tua cerita sakratul maut aja gitu. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Aku inilah tua Pak Ustadz.
Ini yang iktikaf ini nggak ada orang tua. Yang ada ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Orang tua mana bisa iktikaf? Baru 2 rakaat udah tumbang. Barulah manusia waktu itu sadar. Makanya Syekh Muhammad Abduh ketika ngajar tafsir, dia tidak mulai dari tafsir Al-Fatihah dulu, tapi juz 30 dulu. Amma yatasa'alun ke belakang sampai ke An-Nas itu cerita tentang mati, cerita tentang kiamat, tentang dunia akan hancur. Kalau kita sadar bahwa dunia ini akan hancur, kita pun akan mati, barulah bangkit kesadaran untuk sholat, puasa, hijrah. Jadi kalau ngajar jangan cerita sholat dulu. Gimana kita mau cerita sholat, orang merasa dia hidup kekal abadi? Jangan cerita puasa dulu, puasa sholat nanti belakang. Oh, patutlah kawan saya itu kalau diajak cerita sholat nggak mau Pak Ustaz. Kok belum sholat? Kita jangan sholat dulu. Kita mikirkan dunia yang mau binasa ini dulu katanya. Nah itulah tafsir setan itu. Itulah gara-gara ngaji nggak pakai auzubillah itu. Ayatnya betul, otak dia setan. Ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan. Allah tidak manggil ya ayyuhalladzina amanu. Beda sama puasa. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Di sini Allah tidak panggil amanu. Kenapa? Karena dia dulu hanya manusia yang tak ada iman. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan. Wahai insan. Insan itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Wahai orang yang dulu lupa menyembah aku. Wahai orang yang dulu lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa, lupa amal soleh. Sekarang setelah langit terbelah, setelah planet bertabrakan, setelah dunia hancur, baru kau ingat. Ya ayyuhal insan. Wahai orang yang lupa. Insan itu artinya nasya, lupa. Lupa anak, lupa bini, itu namanya amnesia. Pak Ustadz, saya ini kena stroke ringan Pak Ustadz. Lupa saya. Apa aja yang lupa Pak? Bini aja Pak Ustadz. Yang lain ingat. Ah, ini bahaya. Ya ayyuhal insan. Wahai makhluk yang pelupa. Ma artinya apa? Ma warraka. Apa yang membuat engkau lalai itu? Apa yang membuat engkau lalai? Yang membuat lalai saya pekerjaan. Karena takut macet, tinggal di kota metropolitan, berangkat pagi sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh sudah berangkat. Sampai kantor, waktu subuh sudah habis. Nantilah masuk kantor, meeting, rapat, itu, ini, segala macam. Zuhur melayang, makan siang tak sempat. Akhirnya asar pun kumpul lagi, rapat, begitu, begini, begono. Akhirnya azan maghrib. Mau pulang, lembur. Berangkat kerja, anak belum bangun. Pulang kerja, anak sudah tidur. Begitu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya perut terasa sakit, pergi ke Singapura, Malaysia, periksa penyakit mah akut. Ini bapak terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Duit hanya transfer ke bank, habis itu diambil oleh dokter spesialis. Dulu nenek moyang kita sempat sholat subuh ke masjid, habis sholat subuh sarapan sama istri dan anak, habis itu kerja ke sawah, makan siang di tengah sawah bersama keluarga, sore pulang, sholat asar sempat di rumah, maghrib isya berjamaah, ngaji pengajian, pulang. Habis isya nggak ada TV, nggak ada hiburan, pulang tidur, anaknya 10. Makan sambal belacan, ngantuk, akhir 10. Zaman sekarang sibuk sana sibuk sini, browsing sana browsing sini, nggak sempat. Sampai banyak istri mengeluh, suami saya terlalu sibuk dengan handphonenya sampai nggak menyentuh saya Pak Ustaz. Emangnya bisa pakai bluetooth? Anak tidak banyak, harta pun tak banyak, hidup tak pernah ingat sama Allah. Maka Allah tanya, ma warraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau lupa dengan Tuhanmu? Apa?
Allazi khalaqaka, dia yang menciptakanmu. Fasawwaka, dibuatnya bentukmu itu begitu indah sempurna. Tak ada bentuk makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Gajah Pak Ustadz hidung terlalu panjang. Monyet Pak Ustadz terlalu banyak bulu. Cobalah makhluk-makhluk itu, ada yang tangan terlalu panjang, tapi kita disebut fa'adalak, khalaqaka fasawwaka, diciptakannya sempurna. Fa'adalak, seimbang, seimbang antara wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya, seimbang. Ayat yang ke-8, fi ayyi suratin, fi pada, ayyi apa, surah bentuk, masya'arakkabak, sesuai dengan Allah yang menyusun bentukmu dari mulai rambut, mata, telinga, tangan, kaki, leher, perut. Allah yang menciptakan, dia juga yang menyempurnakan bentukmu, dialah yang membentuk. Masya'arakkabak, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-9, kalla, sekali-kali tidak, jangan, kalla, jangan. Bal tukadzibuna biddin, sudah kamu diciptakan, bentukmu sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada kamu. Apa pembalasan kamu wahai manusia? Tukadzibuna biddin, kamu mendustakan agama, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, tidak percaya. Alah dunia ini, nanti kalau kau mati nanti gimana? Mati kubur. Simpel aja pikirannya. Mati selesai. Dia tak tahu bahwa setelah mati itu masih panjang prosesnya lagi. Mendustakan agama. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu mendustakan agama. Din. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Din artinya hari agama, hari akhirat. Kalaulah tidak ada maliki yaumiddin, betapa di mana letak adilnya Allah. Ada orang pekerja penggali paret untuk menanam kabel optik. Belum lagi ayam berkokok, dia sudah menggali tanah. Sampai orang berbuka puasa masih lagi berkubang menggali tanah. Gajinya diambil oleh mandor, oleh pejabat, oleh orang kaya. Mana keadilan Tuhan? Maka Allah buat akhirat, maliki yaumiddin, ada hari akhirat, hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin, tapi kamu mendustakan. Kamu bilang dunia ini hanya begini, dunia ini tidak akan kiamat. Nanti sampai masanya langit terbelah, lapisan ozon robek, masuk, bintang gemintang hancur berkeping, barulah kalian sadar. Ayat yang ke-10, wa inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat penjaga. Ini bersama kita ini ada malaikat-malaikat. Saya nggak percaya sama malaikat itu Pak Ustadz. Mana malaikat itu? Mana? Nggak usah kau tanya-tanya. Nanti sampai masanya datang sendiri, malaikat maut. Sekarang yang ada nih nampak. Anak nampak, istri nampak, kawan nampak, rumah nampak, mobil nampak. Malaikat tak nampak, Tuhan tak nampak, roh tak nampak, orang mati tak nampak. Tapi begitu roh keluar dari jasad, begitu orang mati sakratul maut, yang nyata sekarang ini menjadi tak nyata, yang tak nyata menjadi nyata dalam hitungan detik. Tik. Begitu roh keluar dari jasad, tik. Yang nyata sekarang jadi tak nyata. Bini tinggal, surat nikah berubah. Terlalu menyakit memang. Anak tinggal, kawan tinggal, yang kau bilang nyata sekarang jadi tak nyata. Yang tak nyata menjadi nyata. Malaikat maut nyata, mungkar nakir nyata, alam kubur nyata, hanya dalam hitungan detik. Disitulah penyesalan yang tak pernah selesai. Wa inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat hafazah, kiraman katibin,
kiram mulia, katibin mencatat, melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat zikir, baca Quran, mengkaji surat Al-Infitar, habis ini sahur, habis itu sholat subuh, habis itu duduk ngaji subuh, sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq, habis itu pulang, habis itu pena tak mencatat sampai azan maghrib. Apa? Tidur. Ada catatannya semua, catat.